Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yogi di channel MyAce. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Adobe Illustrator. Apa itu aplikasi Adobe Illustrator? Adobe Illustrator adalah program aplikasi editor desain grafis berbasis vektor. Nah, telah kita ketahui bersama kalau desain grafis berbasis vektor, kalau kita perbesar tidak akan pecah gitu kan ya. Berbeda dengan bitmap yang ada di Photoshop. Kalau kita perbesar pecah gitu kan gambarnya. Nah, aplikasi Adobe Illustrator hampir mirip kegunaannya dengan CorelDRAW. Namun, kedua aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh, CorelDRAW sangat familiar di Indonesia. Para desainer, kemudian percetakan kebanyakan menggunakan CorelDRAW gitu kan ya. Tutorial-tutorial di YouTube juga kebanyakan CorelDRAW. Namun Adobe Illustrator familiarnya di luar negeri gitu kan ya. Di luar negeri kebanyakan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Contoh, di beberapa web penyedia file mentahan desain kebanyakan formatnya itu Adobe Illustrator. Contoh di freepik.com gitu kan, kalian bisa cek gitu. Kebanyakan hampir semuanya kalau berbasis vektor itu di Adobe Illustrator gitu kan ya. Nah, kenapa saya menggunakan Adobe Illustrator? Yang pertama, karena tampilan Adobe Illustrator, karena pemiliknya Adobe, hampir mirip dengan Adobe Photoshop. Nah, ini tampilan Adobe Photoshop, yang ini tampilan Adobe Illustrator. Kemudian Adobe Illustrator bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, dengan Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro gitu kan ya. Karena telah banyak aplikasi sejenis yang dikeluarkan oleh Adobe gitu kan ya, dengan kegunaan masing-masing, baik itu vektor, bitmap ataupun editing video. Nah, CorelDRAW juga banyak kegunaannya ataupun banyak keunggulannya yang telah tadi saya sebutkan. Namun dalam penggunaan aplikasi tidak ada aplikasi yang terbaik. Kedua-duanya sama baik. Tergantung dari si penggunanya gitu kan ya. Karena aplikasi yang baik terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing software, baik itu Adobe Illustrator maupun Adobe After Effects, tergantung dari orang yang menggunakannya. Sekalipun orang mendesain vektor hanya melalui smartphone, tapi jika memiliki keterampilan skill yang baik, hasilnya akan baik pula. Nah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nah, tampilan awal setelah kita masuk ke Adobe Illustrator, tampilan awalnya seperti ini. Ini saya menggunakan CC 2020 yang terbaru. Nah, kita pilih saja contoh filenya berbentuk A4 gitu kan. Nah, tampilannya seperti ini. Tadi saya jelaskan hampir mirip dengan Adobe Photoshop yang ini. Nah, yang pertama di sini di atas ini ada di sini di atas ada My Menu, ada File, Edit, Object, Tipe, Select, Effect, View, Window, Help gitu kan ya. Nah, yang ini. Kemudian di pinggir yang sini ada toolbar gitu kan ya. Nah, yang ini namanya toolbar. Kemudian di sebelah sini ada namanya
panel doping area untuk mengaktifkan objek ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ini nih yang paling penting, yang putih ini namanya artboard untuk kita membuat objeknya di sini. Nah, untuk membuat file baru kita bisa menggunakan keyboard dengan menekan Ctrl plus N. Nah, kita pilih di sini ukurannya apa, tipe filenya, di sini ukurannya juga kostum ataupun yang lainnya bisa, kemudian create. Ataupun bisa juga dengan file kemudian pilih new, sama juga tampilannya seperti yang barusan. Nah, itu untuk membuat file baru. Sedangkan untuk menyimpan file di Adobe Illustrator bisa menggunakan file kemudian save. Nah, misalkan kita buat dulu file, misalkan kita membuat tulisan saja, kita hapus ininya, misalkan kita tulis belajar Adobe Illustrator. Nah, di sebelah sini bisa kita perbesar hurufnya, misalkan jadi 24 saja. Nah, untuk menyimpan file di Adobe Illustrator bisa dalam dua bentuk file. Yang pertama file mentahan dalam bentuk AI ataupun dalam bentuk gambar. Nah, yang pertama kita menyimpan dalam bentuk AI. Nah, Adobe Illustrator, kita pergi ke menu file kemudian save. Nah, kita tentukan di mana file ini akan disimpan, kemudian beri nama, misalkan belajar. Nah, file ini yang bentuknya AI ini nanti yang bisa kita edit di lain waktu gitu kan ya, kemudian save. Nah, bagaimana dengan file yang akan kita update misalkan di sosial media, Facebook ataupun WA, ekspornya. Nah, kita akan mengekspornya, misalkan klik menu file, kemudian pilih ekspor as. Nah, di sini misalkan mau dimana kita menyimpannya, kita tipe filenya apa, misalkan kita kalau mau update biasanya itu tipenya tipe JPG, pilih JPG ya, kita simpan di mana letaknya, kemudian ekspor. Kalau pengen ininya maksimumkan saja, segini sudah cukup, oke. Nah, itu merupakan tahap awal kita belajar Adobe Illustrator di part pertama. Nah, jangan lupa like, subscribe, and share channel ini